Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat FKUB Kota Medan, kali ini kita kembali ke podcast Kerukunan. Tamu istimewa sebagai narasumber kita hari ini, Bapak Profesor Dr. Haji Azhari Akmal Tarigan MA. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Prof? Sehat, Adinda Imam Islami. Prof Akmal orangnya energik sekali, tiga berjumpa beliau dengan suara lantangnya selalu bisa menggugah hati dan pikiran kita semua. Mudah-mudahan di podcast kita hari ini teman-teman bisa mengambil ilmu dan apa masukan dari Prof Akmal bagi kita dalam menjaga kerukunan di Kota Medan. Prof, tema kita hari ini itu tentang peran tokoh agama dan masyarakat di tengah-tengah Kota Medan dalam menjaga kerukunan. Menurut Prof sendiri bagaimana peran tokoh agama sampai saat ini? Ya, terima kasih Adinda Imam ya. Kata kunci yang harus kita pahami bersama adalah kenapa kita harus membangun suasana rukun, suasana damai, suasana yang penuh toleran dalam kehidupan umat beragama, khususnya di Kota Medan. Pertama, kita harus menyadari bahwa secara sunnatullah atau dalam bahasa yang berbeda ketentuan Allah, bahwa kita ini diciptakan Allah menjadi makhluk yang berbeda-beda. Yang berbeda itu bukan hanya agama ya, suku berbeda, tradisi berbeda, bangsa berbeda, ras berbeda, agama juga berbeda. Mengapa harus berbeda? Padahal Tuhan memiliki kemahakuasaan, memiliki kemampuan untuk menciptakan kita itu satu. Atau kalau kita beralih ke bahasa Al-Quran, itu adalah disebut dengan ummah wahidah, umat yang satu. Tapi ternyata Tuhan tidak menjadikan kita umat yang seragam sukunya, agamanya, rasnya, bahkan agamanya. Tapi Allah menciptakan kita itu berbeda-beda. Kalau bahasa Al-Quran, lita'arafu, supaya engkau saling mengenal. Di dalam saling mengenal ini ada interaksi, ada dinamika, ada relasi-relasi yang terbangun antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, sehingga kita menjadi semakin kaya dengan ragam perbedaan itu, mengenali karakter orang yang berbeda-beda, mengenali nilai-nilai filosofis, agama, dan suku yang berbeda-beda, sehingga kita punya perspektif yang luas dalam memandang agama. Itu satu hal. Yang kedua, kenapa kerukunan itu penting? Karena pada saat kita banyak memiliki perbedaan itu, ya, memahami perbedaan menjadi niscaya supaya lahir penghargaan, penghormatan terhadap orang lain. Dan kita bisa mengatakan perbedaan itu memang satu rahmat yang diberikan Tuhan. Nah, perbedaan bisa melahirkan tension, konflik, atau ketegangan atau konflik, malah bisa menjadikan permusuhan. Tapi percayalah, perbedaan pada saat yang sama itu bisa menjadi khazanah kekayaan yang menguatkan, yang membesarkan dan mendewasakan kita. Sekarang kita mau pilih yang mana? Maka pilihannya adalah perbedaan harus kita jadikan sebagai modal sosial kita untuk saling membantu, saling menghebatkan, saling membesarkan orang-orang atau semua kita yang hidup dalam bumi yang satu ini. Kira-kira begitu pentingnya kenapa kerukunan itu harus terjaga. Nah, lalu di mana peran tokoh agamanya? Ya, peran tokoh agama itu harus bisa memberikan literasi, bisa memberikan edukasi kepada umatnya. Jadi ketika kita khutbah di masjid atau pengajian-pengajian, kita bisa berkata, dan perkataan kita bukan untuk bermanis-manis di bibir, karena memang itu ajaran Quran, bahwa menghormati orang lain, menghargai orang lain,
Malah Quran itu kan melarang mengejek sembahan orang lain. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kalau kita mengejek sembahan orang lain akan juga mengejek apa yang menjadi Tuhan kita, apa yang menjadi kita sembah. Maka jangan. Lalu Imam mungkin masih ingat itu waktu kecil-kecil jadi anak-anak, ya. Anak-anak itu kan sering berantem tuh. Ya. Ketika berantem, ini ayahnya, ini ayahmu, ini ayahmu, gimana? Kita tepak ayah orang nih, padahal yang kita tepak ini kan batu. Kita marah kan, lalu kita ejek ayahnya, kita tepak pula lah batu, akhirnya kaki yang luka. Kaki yang luka kan. Betul. Jadi dilarang untuk saling mengejek. Ketika kita mengejek orang lain mengejek kita. Kita ejek Tuhan agama lain mengejek Tuhan kita. Begitu agama lain mengejek Tuhan kita karena disebabkan oleh kita mengejek Tuhan orang lain, maka sebenarnya kita mengejek Tuhan kita. Maka Quran bilang jangan engkau ejek, jangan engkau caci, jangan engkau hina apa yang menjadi kepercayaan orang. Disinilah ayat dalam Al-Quran itu jelas, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Kita berbeda keyakinan, tapi kita hidup di dunia yang sama. Kita hidup di kapal yang sama. Kalau aku membocorkan kapal ini, yang tenggelam bukan hanya engkau, aku pun tenggelam. Maka tokoh-tokoh agama harus aktif memberikan edukasi kepada semua pemeluk agama bahwa harmoni itu menjadi niscaya karena kita hidup di alam yang sesungguhnya juga harmoni. Matahari yang terbit di timur, terbenam di barat, angin yang bertiup, pergantian siang dan malam, itu tidak pernah loh menimbulkan chaos itu. Itu harmoni itu. Maka orang yang hidup di alam ini juga harus harmonis. Kira-kira gitu. Wah, luar biasa. Prof, bicara tentang harmonis, Kota Medan dapat penghargaan Harmony Award 2020, Iya. sebagai representatif dari Indonesia. Kecilnya itu Medan, Prof. Kita berhasil membangun kondusivitas, harmoni di Kota Medan hingga dapat penghargaan itu. Menurut Prof, langkah strategis apa yang mau dilakukan selanjutnya untuk menjaga ini? Iya, Medan pernah ya mendapatkan penghargaan itu karena kita adalah kota yang amat sangat plural. Plural itu ya susah sih mencari apa yang dominan di Kota Medan itu. Berbeda dengan suku-suku lain, berbeda dengan kota-kota lain. Kalau misalnya kita ke kota-kota lain, misalnya ke Aceh itu, di Aceh itu yang dominan itu tentu orang Aceh itu, sesungguhnya masih orang Aceh ya. Tapi di Medan, apa yang amat sangat dominan itu? Bahwa ini tanah Deli iya gitu. Tapi apakah orang Melayu jadi dominan? Tidak juga. Tidak juga gitu kan. Apakah lalu dikatakan pendiri Kota Medan ini orang Karo? Makanya patungnya Guru Patimpus itu ada. Apakah orang Karo jadi dominan di Medan? Enggak juga. Jadi begitu juga dengan suku-suku yang lain ya. Kita ada Jawa, ada Mandailing, ada Batak, ada Tionghoa, ada India, ada Arab, macam-macam sekali. Jadi Medan ini jadi barometer kota yang amat sangat plural, atau dalam bahasa yang berbeda disebut heterogen. Bukan homogen, heterogen. Nah, karena itulah kita mampu menjaga kerukunan dan kita boleh buka data statistik. Coba lihat data statistik untuk Kota Medan dari tahun berapa kayak terserahlah. Bagaimana? Apakah ada banyak konflik yang terjadi di Kota Medan? Bahwa sedikit ada gesekan, itu di mana aja ada sih, nggak mungkin tidak ada. Tetapi kemampuan kita untuk meredamnya, kemampuan kita untuk menjaganya agar isu-isu yang berpotensi memecah kerukunan tidak berkembang luas, itu adalah prestasi tersendiri oleh warga Kota Medan. Jadi penghargaan itu sejatinya adalah untuk warga kota yang memang mampu menjaga ini. Dan hari ini Pak Wali Kota kita, Pak Bobi Nasution, itu concernnya sangat besar sekali bagaimana ini tetap terjaga. Ketika kemarin kita berhadapan dengan sedikit kasus ya tentang
belum ketemunya kata sepakat tentang satu agama yang ingin melakukan beribadah, itu Pak Wali Kota dengan kita di FKUB selalu berpikir, selalu berdiskusi bagaimana masalah ini bisa selesai. Karena yang paling repot itu, Imam, adalah menjaga sesuatu kondisi yang amat harmonis itu. Itu yang sebenarnya paling berat. Merebut sesuatu itu, orang sering mengatakan itu mudah saja. Paling tidak dia butuh kerja keras untuk mendapatkan itu. Tapi mempertahankannya sulit. Cobalah kalau kita di ring tinju, ya. Tapi Imam kan nggak mungkin jadi petinju. Saya tidak mengerti. Nggak mungkin ya, berat itu ya. Berat. Nah, kalau petinju itu, coba tanya mana yang paling mudah, mempertahankan gelar atau merebut gelar? Yang bebannya lebih besar, merebut gelar atau mempertahankan gelar? Pasti lebih susah mempertahankan. Kalau merebut dia anteng aja, kalau bisa kurebut dia hebat. Ternyata dia gagal merebut, belum berhasil, selesai masalah. Tapi begitu dia gagal mempertahankan itu, dia punah pada saat itu. Dia udah dianggap nggak ada apa-apa lagi, di end, tamat. Tapi pada saat orang gagal merebut, orang akan berkata, orang bisa rebut pada tahun depan, pada momentum yang akan datang, dia punya kesempatan yang banyak. Nah, apa yang diraih oleh Kota Medan dalam keberhasilannya menerima penghargaan, dan kita juga sering disebut-sebut itu kota yang toleran, kota yang harmonis, ini yang harus perlu kita jaga. Dan menjaganya itu tentu tidak bisa hanya Pak Wali, tidak bisa hanya Kementerian Agama, nggak bisa hanya majelis-majelis agama, tidak bisa juga hanya FKUB, tapi seluruh warga kota. Jadi Medan ini adalah milik warga kota bersama. Kalau dia mampu mempertahankan keharmonisan, maka yang nyaman, yang hidup di kota ini adalah warga kotanya. Orang-orang yang datang juga merasa nyaman. Kita akan menjadi destinasi, menjadi tujuan. Tapi kalau kita gagal mempertahankannya, maka sesungguhnya Medan kehilangan daya tariknya. Betul. Ya, orang boleh berkata di Medan kulinernya itu hanya dua saja. Apa itu, Bro? Enak dan enak sekali. Ada yang mengatakan enak sekali dan enak sekali. Itu nggak lawan itu. Kalau kita bicara kuliner di Kota Medan, ada banyak situs. Tapi kalau saya ditanya apa sih kehebatan Medan itu? Kemampuannya menjaga harmonisasi antar warga, antar pemeluk agama, antar suku, itu yang hebat. Tapi catatannya bagi warga Kota Medan, ini bukan sesuatu yang given, sesuatu yang kita terima begitu saja, tapi adalah hasil dari apa yang dilakukan para tokoh kita. Dan hari ini kita yang menjadi warga kota, kitalah yang harus menjaganya. Dan kita bersyukur Pak Wali Kota, Pak Bobi punya perhatian yang amat serius untuk menjadikan Medan ini seperti yang terdapat di dalam visinya, Medan yang kita sebut dengan berkah itu, Medan yang kolaboratif itu, melibatkan semua potensi, semua kehebatan warga, dapat menjadikan Medan sebagai ruang yang membuat mereka bisa berkembang, bertumbuh dan berkembang, menjadi tempat kehidupan yang layak, tapi yang amat penting menjadi tempat bersemainya anak-anak bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa depan, pemimpin-pemimpin yang lahir dari Kota Medan, karena dia memang sudah amat terbiasa dengan Medan yang plural, Medan yang heterogen. Pada saat dia memimpin Indonesia, dia punya modal yang amat besar untuk memimpin Indonesia yang beragam. Jadi bonus demografi. Iya, itu dia. Bagi masyarakat Kota Medan memang punya kelebihan dan keuntungan tersendiri. Harus tetap kita jaga harmoni dan kerukunan itu. Prof, terakhir untuk closing statement untuk masyarakat Kota Medan dan para pemuda Kota Medan, khususnya ya bagi generasi muda lah, Prof. Dalam ya Prof tahu belakangan ini Kota Medan memang sedikit ada dinamika gonjang-ganjing pemuda yang biasa kita tahu. Seperti itu. Ada pesan dan kesan? Gesekan itu sulit dihindari, bisa saja terjadi. Ada banyak faktor. Benturan juga begitu. Tetapi semuanya bisa diselesaikan.
Oleh karena itu FKUB di bawah kepemimpinan saudara kita Muhammad Yasir Tanjung dan 17 pengurus FKUB itu telah memiliki kesepakatan untuk menjaga keharmonisan itu, dan FKUB melakukan peran di mana peran itu atau program-program itu meretas sekat-sekat yang mungkin ada. Makanya kan kita mau buat misalnya program olahraga kerukunan. Lewat olahraga orang tidak lagi melihat suku, agama, ras, orang bisa berbaur, orang bisa berkomunikasi. Ada outbound kerukunan dan macam-macam lah. Jadi FKUB itu bertugas dia untuk meretas sekat-sekat yang mungkin ada antar pemeluk agama, antar suku, antar bangsa itu kita cairkan sehingga tidak ada rasa kecanggungan budaya, tidak ada kecanggungan sosial antar pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lain. Kita bisa tertawa bersama, kita bisa bersedih bersama manakala kita mengalami satu cobaan yang berat yang melanda semua kita. Tapi kita juga bisa bergandengan tangan bersama untuk bangkit kembali mengejar kesuksesan kita. Wah, itu yang harus kita lakukan, Imam, dan FKUB ini amat sangat penting dan pasti mampu melakukannya, insya Allah. Ditunggu Prof untuk olahraga kerukunan dan outbound kerukunannya. Ya, teman-teman semua yang berkesempatan bisa ikut, nanti bisa berkoordinasi dengan organisasi pengurus FKUB dan organisasi yang di bawah di dalam FKUB untuk bisa dapat surat izinnya ya Prof. Kabarnya harus ada surat izin. Kita bisa berjumpa di situ, berkumpul, kita sama-sama menjaga kerukunan, kita membangun di situ toleransi dan harmoni Kota Medan. Jadi bonus demografi kata Prof. Akmal tadi. Orang Medan punya kelebihan tersendiri, nanti kalau sudah jadi pemimpin dia sudah terbiasa dengan berbagai macam keadaan masyarakat. Itu penting. Yang ada itu penting sekali. Gitu. Itu intinya. Jadi berbanggalah sedikit, sedikit atau banyak ini. Banyak. Berbanggalah banyak jadi orang Medan ya. Mudah-mudahan kita bisa dukung terus program Pak Wali Kota Medan, Pak Bobi Afif Nasution. Prof, terima kasih banyak. Terima kasih kita kembali. Doakan sama-sama supaya Prof Akmal sehat selalu. Iya, terima kasih Imam Riza yang hebat-hebat ini. Terima kasih. Kita bisa ketemu kembali di lain waktu dan lain kesempatan dengan Prof Azhari Akmal Tarigan. Terima kasih Prof. Kita salam kerukunan dulu, Prof. Salam kerukunan. Rukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.